Setiap malam, entah sejak kapan tepatnya, aku mulai hafal satu suara yang dulu tidak pernah kuperhatikan. Suara kunci kecil beradu pelan dengan besi, diikuti langkah pelan yang berhenti tepat di depan pintu gudang belakang rumah. Suara itu muncul ketika rumah sudah sunyi, ketika suamiku terlelap dan jam dinding di ruang tengah hanya terdengar sebagai detak lembut di antara napas orang-orang yang tidur. Di saat seperti itu, bayangan tubuh kurus ibu mertuaku pasti akan melintas di lorong pendek menuju gudang, dengan tangan yang selalu memegang sesuatu yang tidak pernah aku lihat jelas. Sebelum aku membuka seluruh kisahnya, silakan tekan like dan subscribe agar aku bisa terus membawakan cerita seperti ini untuk kalian. Tulis juga, dari daerah mana kamu menonton? Aku selalu penasaran dari mana saja kalian yang mendengar ceritaku malam ini. Namaku Rani. Beberapa tahun yang lalu, setelah menikah dengan suamiku Fikri, aku pikir hidup kami akan sederhana saja. Dua orang yang saling mencintai, berusaha membangun rumah tangga kecil di rumah kontrakan mungil, lalu perlahan menabung, sampai bisa punya rumah sendiri. Tapi hidup, rupanya, punya cara sendiri untuk memutar arah. Ketika ayah Fikri meninggal dan ibu mertuaku tidak punya siapa-siapa lagi di kampung, kami sepakat membawanya tinggal bersama di rumah baru yang akhirnya bisa kami cicil. Katanya, biar lebih mudah menjaga beliau yang sudah menua, biar rumah lebih ramai, biar pahala lebih banyak. Semua terdengar benar waktu itu. Rumah yang kami cicil bukan rumah besar. Satu lantai dengan 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang tengah kecil, dapur memanjang, dan di ujung paling belakang ada pintu kayu yang mengarah ke sebuah gudang. Gudang itu adalah satu-satunya ruang yang dari awal dibicarakan dengan nada agak lain oleh ibu mertuaku. Saat pertama kali kami masuk dan mengelilingi rumah, beliau berhenti di depan pintu gudang itu, mengetuknya pelan lalu berkata, "Ruangan ini biar ibu yang urus, ya. Di sini nanti ibu taruh barang-barang lama almarhum bapak. Kalian tidak usah repot-repot." Waktu itu aku tidak curiga apa-apa. Dalam bayanganku, gudang hanyalah gudang. Tempat menyimpan kardus bekas, koper, kursi plastik yang jarang dipakai, dan barang-barang yang tidak tahu harus disimpan di mana. Aku hanya menganggap wajar jika seorang janda tua ingin punya sudut kecil untuk menyimpan kenangan masa lalunya sendiri. Hari-hari pertama, ibu mertua tinggal bersama kami terasa biasa saja. Pagi hari ia membantu menyiapkan sarapan, menggoreng tempe dan telur, kadang memarahiku dengan nada bercanda, jika menurutnya aku terlalu boros pakai minyak goreng. Siang hari ia duduk di teras, mengobrol dengan tetangga atau menonton sinetron di televisi. Malam hari, setelah makan, kami bertiga duduk di ruang tengah, menonton berita atau acara musik. Lalu perlahan, satu persatu masuk ke kamar. Aku mulai belajar ritme baru. Ada orang ketiga di rumah, ada suara sandal tambahan di teras, ada piring ekstra di bak cuci. Tapi pelan-pelan, ada kebiasaan kecil ibu mertua yang mulai mengganjal di kepalaku. Hampir setiap malam, setelah semua dirasa sudah tertidur, aku sering mendengar suara pintu kamar ibu mertua terbuka pelan. Langkahnya menyusuri lorong kecil ke arah dapur, lalu berhenti di depan pintu kayu gudang. Diikuti suara kunci yang diputar sangat hati-hati, seolah takut membuat bunyi. Pintu dibuka, ada desiran kain, lalu hilang. Kadang beberapa menit, kadang terasa lama. Setelah itu, suara itu kembali. Pintu ditutup. Kunci diputar lagi, langkah perlahan kembali ke kamar. Suatu malam, rasa penasaranku mengalahkan keinginanku untuk pura-pura tidak tahu. Aku bangun untuk minum, berdiri di balik pintu kamar yang sedikit terbuka. Dari celah sempit itu, aku melihat punggung ibu mertua berjalan melewati dapur dengan lampu sengaja tidak dinyalakan, hanya mengandalkan cahaya remang dari ruang tengah. Di tangannya ada sesuatu yang digenggam, semacam kantong plastik gelap. Ia berhenti di depan gudang, mengeluarkan kunci kecil yang selalu tergantung di lehernya, lalu membuka pintu dan menghilang ke dalam gelap. Aku menahan napas,
menghitung dalam hati. 1, 2, 3, entah sampai hitungan keberapa. Tapi yang jelas cukup lama untuk membuat air di gelas di tanganku menjadi dingin. Saat akhirnya ia keluar, kantong plastik itu sudah tidak ada di tangannya. Ia mengunci pintu lagi, menghela napas pendek, lalu berjalan kembali ke kamar. Esok paginya, aku pura-pura tidak terjadi apa-apa. Saat menyapu lorong menuju dapur, aku sempat berhenti di depan pintu gudang itu. Pintu kayu biasa, catnya agak mengelupas di bagian bawah. Kalau kupasang telinga, aku hanya mendengar senyap. Bila kutempelkan telapak tangan ke permukaan kayu, terasa dingin. Tidak ada tanda apapun bahwa semalam ada orang yang keluar masuk ruangan ini. Rani, jangan sapu terlalu dekat pintu gudang. Nanti debunya masuk. Suara ibu mertua terdengar dari dapur, membuatku sedikit terlonjak. Aku menoleh. Ia berdiri di sana dengan celemek, memegang panci. Di lehernya, kunci kecil yang kupikir hanya kupikirkan semalam, ternyata benar. Benar ada, tergantung di seutas tali. Aku tersenyum kaku. Iya Bu, saya cuma lewat. Gudang itu banyak barang almarhum Bapak, katanya sambil kembali sibuk dengan panci. Kalau kotor, Ibu saja yang bersihkan. Kamu tidak usah susah-susah ke belakang. Kalimat itu diucapkan dengan nada biasa. Tapi entah kenapa, di telingaku terdengar seperti garis batas tipis yang digambar di lantai rumah. Seakan ada wilayah yang memang bukan untukku, meski surat cicilan rumah ini menyebut namaku juga. Hari-hari berikutnya, suara kunci dan langkah di malam hari itu menjadi semacam jam dinding tersembunyi. Kadang aku terbangun tepat sebelum bunyi itu muncul, seolah tubuhku sudah menghafalnya. Kadang aku sengaja menunggu dengan mata terbuka, membiarkan kegelapan kamar memelukku, sementara telingaku waspada. Pagi harinya, aku perhatikan detail kecil yang dulu tidak pernah kupedulikan. Di meja makan, ada amplop-amplop bekas dengan logo bank yang kadang hilang entah kemana. Di rak buku kecil di ruang tengah, map hijau yang dulu kupakai menyimpan fotokopi buku nikah. Dan sertifikat rumah perlahan mengempis, isinya berkurang satu persatu. Ketika aku bertanya pelan pada Fikri, apakah ia memindahkan dokumen-dokumen itu, ia menjawab sambil menguap. Mungkin kamu sendiri yang lupa naruh, Ran. Kamu kan suka mindah-mindahin berkas. Aku tahu, aku pelupa untuk hal-hal kecil seperti sendok atau jepit rambut. Tapi untuk hal-hal seperti sertifikat rumah, fotokopi kartu keluarga, dan buku nikah, aku selalu ingat di mana menaruhnya. Suatu hari, aku beranikan diri membuka map itu saat Fikri sedang di kantor, dan ibu mertua tidur siang. Di dalamnya, hampir setengah isi fotokopi yang dulu kususun rapi sudah hilang. Saat aku menyebut hal itu di meja makan, ibu mertua terkekeh kecil sambil menatap Fikri. Sudah tua begini, ingatan ibu saja masih lebih kuat dari Rani, katanya. Dokumen itu ibu rapikan, ibu simpan, biar aman. Kamu ini kalau simpan apa suka sembarangan. Nanti kalau hilang, yang dituduh siapa? Nada suaranya terdengar seperti bercanda di permukaan. Tapi ada sesuatu di ujung kalimatnya yang menusuk. Fikri hanya tersenyum canggung. Ya sudah, bagus dong kalau ibu bantu rapikan. Kamu jadi tidak usah pusing, Ran. Aku memandangi tangan ibu mertua yang sedang mengelap sendok. Di antara keriput kulitnya, ada gerakan mantap, seolah ia tahu persis apa yang dipegang dan diatur. Di lehernya, kunci kecil itu masih menggantung, bersandar di atas kain jilbab tuanya yang pudar. Malam itu, saat suara kunci kembali terdengar, aku tidak hanya merasa penasaran. Untuk pertama kalinya, rasa takut ikut menyelinap masuk. Bukan takut pada gudang, bukan takut pada kegelapan, tapi takut pada sesuatu yang mungkin sedang diatur di balik pintu, yang setiap hari kulalui, tapi ternyata tidak pernah betul-betul kumiliki. Pagi itu, seperti pagi-pagi lainnya, rumah seolah berjalan di atas rel rutinitas yang sama. Aku bangun sebelum azan subuh, menyalakan lampu dapur, menanak nasi, menyiapkan air panas untuk kopi Fikri dan teh manis untuk ibu mertua.
Dari luar, tidak ada yang terlihat berbeda. Kompor menyala sama, panci yang kupakai pun itu-itu saja. Tapi di kepalaku ada sesuatu yang terus berputar seperti kipas angin tua di langit-langit. Berdecit pelan, namun tidak pernah benar berhenti. Rani, jangan lupa beli minyak goreng, sudah mau habis, kata ibu mertua sambil duduk di kursi dapur, memotong cabai dengan lincah. Iya bu, jawabku. Sekalian saya mau fotokopi buku tabungan. Yang kemarin itu kok rasanya saya tidak lihat di map lagi. Ia menghentikan sebentar gerakannya, lalu melanjutkan dengan nada santai. Buku tabungan itu ibu yang simpan. Nanti kalau kamu pegang, hilang. Sudah, urusan kertas-kertas, cukup ibu sama Fikri saja. Kamu pikirkan dapur saja. Kalimat itu membuatku menelan ludah. Tapi di buku tabungan itu kan ada nama saya juga, Bu, kataku pelan. Ibu mertua hanya mendengus pendek. Iya, tapi yang paham, keluar masuk uang siapa? Fikri, kamu ini jangan terlalu banyak ambil pusing, nanti cepat tua. Fikri yang baru saja keluar dari kamar, menguap sambil merapikan rambut, tertawa kecil. Sudahlah Deran, ibu benar juga, kamu gampang stres kalau urusan angka. Biar aku yang urus sama ibu. Aku diam. Di satu sisi, ada bagian diriku yang sejak dulu memang diajarkan untuk tidak ribut soal urusan suami. Di sisi lain, ada suara kecil yang berkata bahwa orang dewasa yang namanya tercetak di buku tabungan dan sertifikat rumah seharusnya punya hak untuk tahu sekadar di mana kertas-kertas itu disimpan. Hari berganti. Suatu ketika, ada tukang rak datang untuk memasang rak besi tambahan di dapur. Ibu mertua bilang dapur sudah terlalu penuh, perlu tempat simpan panci dan wajan. Tukang itu bekerja sejak pagi sampai siang, membor dinding, mengukur panjang, membetulkan posisi. Aku bolak-balik menyajikan teh manis dan pisang goreng. Sementara ibu mertua mengawasi dari kursi, tangannya bertumpu pada tongkat. Saat tukang itu memeriksa posisi rak dekat pintu gudang, ia sempat menyentuh gagang pintu kayu itu. Ini pintu gudang, ya Bu? Tanyanya ramah. Iya, jawabku. Gudang belakang. Pintu gudang kok mulus sekali gagangnya, seperti sering dibuka tutup, gumamnya sambil memeriksa posisi rak. Padahal kalau gudang jarang dibuka, biasanya berdebu. Aku hanya tertawa kecil, mencari aman. Mungkin karena ibu mertua saya rajin beres-beres. Tukang itu mengangguk, tapi sebelum kembali ke pekerjaannya, ia sempat bergumam lagi lirih, seolah hanya berbicara pada dirinya sendiri. Saya pasang raknya agak menjauh dari pintu ya Bu. Soalnya tadi, waktu ukur kabel, jalur listrik di sekitar gudang ini kayak pernah disentuh. Lampunya pernah diganti atau dipindah-pindah. Pertanyaannya membuatku berkedip. Setahu saya tidak pernah. Kenapa, Bapak? Tidak apa-apa, jawabnya. Cuma kelihatan agak berbeda saja. Mungkin sebelum ibu tinggal di sini, ada yang perbaiki. Ucapan itu terus bergema di kepalaku, bahkan setelah tukang itu pulang. Jalur listrik di sekitar gudang tampak pernah disentuh. Pintu gudang mulus seolah sering dibuka tutup, dan lampu kecil di atasnya memang selalu padam kalau malam. Karena ibu mertua lebih suka berjalan dalam remang cahaya dari dapur. Sore hari, ketika aku menyapu halaman depan, Bu Ratna, tetangga sebelah, menghampiri sambil membawa kantong plastik berisi sayur. Bu Rani, kemarin malam saya lihat lampu belakang rumahmu nyala sebentar, katanya santai. Kirain kamu lagi cuci baju. Lampu belakang, tanyaku. Yang dekat kamar mandi, Bu. Bukan, yang dekat gudang itu loh, jawabnya. Saya kan biasa ke belakang buat siram tanaman, kadang suka kebangun malam. Kemarin itu sekitar lewat tengah malam, saya lihat dari celah pagar, lampu kecil dekat gudangmu nyala. Terus saya, lihat ibumu. Maksud saya ibu mertua, jalan pelan bawa kantong. Saya kira mau buang sampah, tapi kok masuknya ke gudang, bukan ke tempat sampah. Aku memaksa tersenyum. Ibu mertua saya memang suka rapikan barang di gudang, Bu.
kataku. Katanya banyak barang almarhum suaminya. Bu Ratna mengangguk, tapi matanya menyimpan rasa ingin tahu yang sama denganku. Ya sudah, cuma cerita saja. Namanya juga rumah berdekatan. Kadang suka lihat bayangan orang lewat. Ia tertawa, lalu pamit masuk ke rumahnya. Setelah ia pergi, aku berdiri beberapa saat di depan pintu, menatap ke arah belakang rumah yang tidak terlihat dari sini. Di dalam, aku tahu, ada satu ruangan kecil yang menjadi titik temu antara terlalu banyak kebetulan. Dokumen yang hilang dari map, kunci yang selalu di leher ibu mertua, kabel listrik yang kelihatannya pernah diutak-atik, dan bayangan tubuhnya yang berkali-kali kulihat melintas di malam hari. Malam itu, ketika aku menyusun piring di rak baru, Fikri duduk di ruang tengah menonton televisi. Ibu mertua sudah masuk kamar, katanya ingin istirahat lebih awal karena kepalanya pusing. Suara acara komedi terdengar di latar, orang-orang tertawa riuh, tapi pikiranku melayang ke tempat lain. Mas, panggilku dari dapur. Kalau misalnya ada orang keluar masuk gudang setiap malam, menurut Mas wajar tidak? Fikri menoleh sekilas. Maksudmu ibu? Ya wajar saja. Gudang kan banyak barang. Mungkin ibu cari sesuatu. Tapi kalau barang-barang di rumah ini, kayak fotokopi sertifikat, fotokopi kartu keluarga, buku tabungan, pelan-pelan pindah tempat, dan kita tidak tahu sekarang ada di mana. Mas tidak khawatir. Ia menghela napas, memencet volume televisi lebih kecil. Rani, kamu ini kenapa belakangan jadi sensitif sekali? Kalau ibu simpan dokumen, itu justru bagus. Ibu sudah tua, tapi pengalaman urus kertas-kertas lebih banyak daripada kamu. Jangan setiap hal kecil dibikin curiga. Kita ini tinggal bertiga, kalau bukan kamu yang mindahin, ya ibu, ya aku. Tidak mungkin tiba-tiba hilang. Aku bukan menuduh, kataku, mencoba menahan nada suaraku agar tidak meninggi. Aku cuma tidak enak saja rasanya kalau aku tidak tahu apa-apa tentang dokumen yang namaku tertulis di situ. Sudah, Ran, potongnya. Nanti aku tanyakan ke ibu. Sekarang kamu istirahat saja. Jangan kebanyakan mikir. Orang yang kebanyakan mikir, gampang sakit. Kalimat itu menutup percakapan, tapi tidak menutup kegelisahanku. Malam itu, ketika Fikri mendengkur pelan di sampingku, aku terjaga menatap gelap di langit-langit. Di luar kamar, suara detak jam dinding terdengar pelan tapi jelas. Aku menunggu, seperti seseorang yang sudah tahu akan ada tamu datang di jam tertentu. Tidak lama, suara itu muncul lagi. Pintu kamar ibu mertua dibuka perlahan. Suara sandal diseret pelan. Langkah menuju dapur, lalu bunyi kunci diputar di depan pintu gudang. Kali ini aku tidak hanya mendengarkan. Aku duduk di tepi ranjang, kaki menjejak lantai, siap berdiri kalau ada sesuatu yang berbeda. Saat pintu gudang tertutup, aku mengambil ponselku yang sejak tadi ku genggam di tangan. Di layar, terpampang iklan sebuah aplikasi belanja yang sebelumnya kubuka. Mataku terhenti pada bagian kamera CCTV rumah murah. Entah sudah berapa kali aku melihat iklan seperti itu, tapi malam ini rasanya berbeda. Kata-kata kamera CCTV tidak lagi sekadar alat keamanan, tapi seperti sesuatu yang bisa memberiku mata kedua di tempat aku tidak diizinkan melihat. Keesokan paginya, setelah Fikri dan ibu mertua berangkat ke pasar bersama, aku duduk di meja dapur dengan ponsel di tangan. Aku mencari kamera kecil yang bisa tersambung ke ponsel, yang mudah dipasang, yang bisa disamarkan sebagai benda lain. Pilihanku jatuh pada kamera kecil berbentuk kotak hitam, sebesar genggaman tangan, yang bisa ditempel di sudut ruangan dan terhubung lewat jaringan internet rumah. Di deskripsinya tertulis, cocok untuk memantau gudang, dapur, atau bayi. Tanganku sempat ragu sebelum menekan tombol pesan. Bagian dari diriku bertanya, apakah ini berlebihan? Apakah aku sedang melanggar privasi orang yang sudah kuanggap orang tua sendiri? Tapi bagian lain menjawab dengan tenang. Privasi siapa yang sebenarnya sudah lebih dulu dilanggar, ketika dokumen-dokumen atas namaku dipindahkan tanpa sepengetahuan.
ketika ruangan di dalam rumah yang juga kucicil, tiba-tiba menjadi wilayah yang tidak boleh kulihat. Beberapa hari kemudian, paket kecil itu datang. Aku menerimanya di gerbang, menyembunyikannya cepat-cepat dalam kantong belanjaan. Di dapur, aku berpura-pura sibuk mengeluarkan sayur dan minyak. Sementara kotak kecil berisi kamera itu kuselipkan di rak paling atas, di balik tumpukan toples. Hari itu juga, saat rumah sepi karena ibu mertua ikut pengajian dan Fikri masih di kantor, aku membuka kotak itu di dalam gudang. Dengan hati-hati dan jantung yang berdetak kencang seperti baru saja melakukan kejahatan kecil, aku melangkah ke ruangan yang selama ini hanya kulihat dari luar. Bau apek dan debu menyambutku. Kardus-kardus menumpuk, koper-koper tua, kursi plastik terbalik, dan satu lemari kayu besar berdiri di sudut. Aku menempelkan kamera itu di sudut atas ruangan, dekat lampu kecil yang sudah lama padam. Dari posisi itu, hampir seluruh gudang terlihat di layar ponselku saat ku coba sambungan. Gambar yang muncul agak bergranit, tapi cukup jelas untuk melihat orang yang masuk dan apa yang mereka lakukan. Saat aku keluar dan menutup pintu gudang pelan-pelan, kunci masih tergantung di leher ibu mertua, bukan di tanganku. Tapi untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa memiliki sesuatu yang tidak ia ketahui. Sepasang mata baru yang akan melihat apa yang terjadi setiap malam di balik pintu kayu, yang selama ini menutup begitu rapat di hadapanku. Malam pertama setelah kamera kecil itu terpasang, aku hampir tidak bisa tidur. Pikiranku separuh berada di kasur, separuh lagi berada di sudut gudang. Di tempat kecil hitam itu menempel diam-diam, menunggu menyala begitu ada gerakan. Aku menyetel pengaturan di ponsel agar merekam otomatis setiap kali sensor mendeteksi sesuatu. Layar ponsel kuletakkan di samping bantal dengan suara dinonaktifkan. Hanya ada cahaya redup yang kadang padam, kadang menyala. Seperti yang sudah kuduga, menjelang lewat tengah malam suara itu datang lagi. Pintu kamar ibu mertua terbuka pelan. Langkahnya menyusuri lantai. Sandal diseret pelan menuju dapur. Ada jeda singkat, lalu suara kunci menggores lubang di pintu gudang dan bunyi logam halus saat diputar. Aku memejamkan mata pura-pura tidur, tetapi tangan kiriku meraba ponsel, menyalakan layar. Di sudut kecil, ikon merah menyala. Kamera sedang merekam. Aku tidak langsung menonton malam itu juga. Jantungku sudah cukup ramai hanya dengan membayangkan apa yang sedang dilakukan ibu mertua di balik pintu kayu itu. Aku menunggu sampai langkahnya kembali, pintu kamar tertutup lagi, dengkuran halus terdengar dari arah kasurnya. Baru setelah rumah benar-benar tenang, aku bangkit perlahan, duduk di tepi ranjang, dan membuka aplikasi kamera di ponsel. Rekaman pertama tampak sedikit bergetar, mungkin karena sinyal. Lampu gudang samar hanya mengandalkan cahaya kecil dari dapur yang merembes lewat celah pintu. Namun tetap saja, sosok itu tampak jelas. Ibu mertua, dengan jilbab lusuh dan daster bermotif bunga, masuk ke gudang sambil membawa kantong plastik gelap. Ia menutup pintu dari dalam, meski tidak rapat, sehingga masih ada sedikit cahaya. Aku menonton napas demi napas. Di layar, kulihat ia menggeser satu kardus besar, lalu mendekati lemari kayu di sudut ruangan. Dengan gerakan yang tampak sudah sangat dihafalnya, ia membuka laci paling bawah lemari itu, mengeluarkan beberapa map, menumpuknya di atas kardus, lalu memasukkan sesuatu dari kantong plastik ke dalam salah satu map. Kemudian, ia membetulkan posisi map-map itu, menutup laci, menggeser kembali kardus. Tidak ada suara, hanya bayangan. Tapi ada satu momen kecil yang membuat bulu kudukku meremang. Sebelum keluar, ia berhenti sebentar, menunduk ke arah lantai, seolah memeriksa sesuatu. Dalam cahaya yang sangat samar, aku hampir tidak bisa melihat jelas. Tapi seperti ada garis lurus di lantai gudang. Seakan papan kayu bagian itu pernah dibuka dan dipasang kembali. Malam pertama itu belum memberiku jawaban. Hanya menguatkan bahwa sesuatu memang disembunyikan di sana.
Esok paginya, aku beraktivitas seperti biasa, seolah tidak ada rahasia yang kulihat lewat layar di malam sebelumnya. Ibu mertua memasak sayur bening, Fikri bersiap kerja, semua berjalan seperti rutinitas yang sudah dihafal. Hanya saja, kali ini, setiap kali aku memandang leher ibu mertua dan melihat kunci kecil itu menggantung, aku merasa seolah melihat ujung tali dari sebuah simpul besar yang sedang berusaha kukurai. Malam berikutnya, aku menyiapkan diri lagi. Kamera masih terhubung, baterai ponselku cas penuh. Ketika suara pintu gudang terdengar, aku tidak lagi hanya basah oleh kecemasan, tetapi juga oleh sesuatu yang mirip tekad. Kali ini, aku menunggu sedikit lebih lama sebelum membuka rekaman. Saat akhirnya kulihat, ada perbedaan. Tidak hanya ada satu orang di dalam rekaman. Di layar, sosok ibu mertua terlihat masuk lebih dulu, menyalakan lampu kecil di gudang yang ternyata masih berfungsi. Beberapa detik kemudian, pintu dibuka pelan dari dalam, dan seseorang lainnya masuk. Seorang laki-laki dengan tubuh agak berisi, mengenakan jaket dan celana panjang. Meski wajahnya sebagian tertutup bayangan, aku mengenal siluet itu. Itu Rudi, kakak iparku, anak sulung ibu mertua, yang selama ini tidak tinggal bersama kami, tapi sering datang dengan alasan menjenguk. Ia, orang yang dari dulu di rumah, selalu terlihat paling dekat dengan ibunya. Paling sering bicara soal uang. Paling lantang ketika membahas warisan almarhum ayah mertua. Di rekaman itu, kulihat mereka menggeser 2 kardus besar ke tengah ruangan. Ibu mertua menunjuk-nunjuk ke arah lemari, Rudi mengangguk. Mereka berjalan ke arah sudut, lalu melakukan sesuatu yang membuat napasku tercekat. Rudi membungkuk, menyentuh lantai dekat dinding, lalu mengangkat satu papan kayu yang ternyata tidak terpaku sekuat bagian lain. Di bawah papan itu, tampak rongga kecil yang cukup untuk menyimpan beberapa bundel kertas dan mungkin sesuatu yang lain. Ibu mertua jongkok di sampingnya, mengeluarkan map dari dalam lemari dan kantong plastik yang tadi kubayangkan hanya berisi hal sepele. Dari kantong itu, ia mengeluarkan beberapa bundel uang yang dililit karet dan satu map lain dengan sampul coklat. Rudi membuka map coklat itu. Kamera cukup dekat untuk merekam tulisan di bagian atasnya, meski tidak semuanya jelas. Namun satu baris dengan huruf-huruf kapital terbaca sangat jelas. Sertifikat hak milik. Aku merasakan tubuhku menegang. Rudi menunjuk sesuatu di dalam map itu. Wajahnya mendekat dengan ekspresi serius. Ibu mertua mengangguk, kemudian duduk di lantai dan mulai berbicara. Meski suara tidak direkam dengan sempurna, beberapa kata masih bisa kudengar samar-samar jika kupasang earphone dan menaikkan volume. "Kamu jangan lama-lama," suara ibu mertua terdengar. "Sebelum si Rani itu mulai banyak tanya, semua harus sudah beres. Rumah ini warisan bapakmu, bukan untuk perempuan yang cuma ikut numpang." "Tenang, Bu," jawab Rudi, suaranya datar. "Begitu surat pengalihan ini selesai, nama di sertifikat tinggal atas nama saya. Fikri juga tidak akan bisa macam-macam. Dia terlalu lembek kalau urusan istri, makanya kita harus jalan diam-diam. Makanya semua kertas ibu amankan di sini," lanjut ibu mertua, menunjuk ke rongga di bawah lantai. "Kalau tidak, si Rani itu entah-entah fotokopi lagi, tumpuk-tumpuk lagi. Dia tidak perlu tahu bagaimana kita urus rumah ini. Lagian, dia sama sekali tidak keluar uang sepeser pun saat rumah ini dibangun. Yang cicil dari awal bapakmu dan kamu. Setelah bapakmu meninggal, Fikri cuma neruskan yang sudah ada. Dia baru belakangan nambah sedikit. Tapi perempuan itu merasa punya hak yang sama." Di layar kecil ponsel, aku bisa melihat wajah ibu mertua berubah. Bukan lagi wajah Renta yang setiap pagi menyiapkan sayur bening di dapur, tapi wajah seseorang yang memegang kendali di ruangan paling gelap di rumah. "Kalau dia ribut nanti?" tanya Rudi. "Dia kan suka sensitif." Sedikit-sedikit nangis. "Kita bikin saja dia terlihat tidak stabil di depan orang-orang," jawab ibu mertua tenang. "Kamu bilang ke Fikri,
ceritakan ke tetangga. Kalau dia suka teriak-teriak, suka tuduh orang tanpa bukti. Kalau perlu, bilang saja dia gampang histeris. Lama-lama orang capek dengar keluhannya. Kalau sampai perkara ini masuk ke pengadilan, orang-orang sudah punya gambaran dia itu istri yang susah diajak bicara. Aku mengeraskan rahangku tanpa sadar ketika mendengar kata-kata itu. Mereka tidak hanya menyembunyikan sertifikat dan dokumen di bawah lantai gudang. Mereka juga sedang menyusun cerita, versi lain tentang diriku, yang akan dihidangkan ke telinga orang-orang sebelum aku sempat mengatakan apapun. Rekaman itu berlanjut. Rudy menghitung bundel uang yang diumbar di lantai. Ini uang muka untuk notaris, dan sedikit untuk orang dalam yang bantu percepat proses, katanya. Nama Ayu sudah tidak dipakai lagi di draft terbaru. Nanti langsung ke nama saya. Tidak usah banyak tangan, terlalu ribet. Nama itu, Ayu, pernah mampir di telingaku sebelumnya dari percakapan lain, dalam cerita tentang orang yang pernah dekat dengan Fikri. Mendengar nama itu disebut santai, dalam rekaman ini menambah satu rasa perih lain di dada. Tapi saat itu aku tidak punya tenaga untuk membedah semua luka sekaligus. Fokusku tertambat pada satu hal lebih besar. Rumah yang kucicil bersama Fikri. Rumah yang kupel dan kusapu setiap hari. Sedang diatur nasibnya di ruangan kecil, di bawah lantai, tanpa menyertakan namaku. Ketika rekaman itu berakhir, aku tidak langsung menangis. Air mataku seolah tertahan di suatu tempat yang lebih dalam. Yang muncul justru rasa dingin. Rasa seperti sedang berdiri di tepian jurang yang menganga, tanpa pernah tahu sebelumnya bahwa aku sudah berjalan sejauh ini ke arah tepinya. Aku menonton ulang rekaman itu beberapa kali. Setiap kali, aku berhenti di frame-frame penting. Saat sertifikat diangkat dari rongga lantai, saat ibu mertua menyebut kata numpang, saat Rudy menyusun rencana membuatku terlihat tidak stabil. Ku capture layar pada detik-detik krusial. Kusimpan salinannya di folder tersembunyi di ponsel. Lalu kukirim ke surel pribadiku agar tidak hilang jika sesuatu terjadi pada ponselku. Malam itu, saat Fikri pulang dan kami makan malam bertiga, aku duduk diam lebih banyak daripada biasanya. Ibu mertua bercerita tentang pengajian, tentang tetangga yang anaknya mau menikah, tentang harga sembako yang naik. Fikri mengangguk, sesekali tertawa. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa di kantong bajuku, ponsel yang diam di sana menyimpan versi lain dari mereka yang sangat berbeda dari yang kulihat di meja makan. Aku tidak langsung menuduh. Aku tahu jika aku meledak saat itu juga, mereka akan memutar balik cerita. Dan aku akan berdiri sendirian melawan dua orang yang sudah saling menghafal pola satu sama lain selama puluhan tahun. Yang kulakukan malam itu setelah mereka tidur hanya satu. Aku membuka kembali nomor kontak notaris yang pernah disebut Bu Ratna suatu hari ketika kami mengobrol tentang urusan warisan keluarganya. Tanganku gemetar ketika mengetik pesan singkat, memperkenalkan diri, menjelaskan bahwa aku punya masalah dengan sertifikat rumah dan dokumen yang disembunyikan. Aku menawarkan untuk datang dengan membawa bukti rekaman. Butuh beberapa menit sebelum balasan datang, tapi ketika akhirnya muncul, bunyinya cukup untuk membuatku menghembuskan napas yang rasanya sudah kutahan terlalu lama. Silakan datang ke kantor saya besok siang, Bu. Bawa semua dokumen dan bukti yang Ibu punya. Kita bicarakan pelan-pelan. Untuk pertama kalinya sejak suara kunci di malam-malam itu mulai mengganggu tidurku, aku merasa tidak 100% sendirian lagi. Ada orang di luar rumah ini yang bersedia duduk dan menonton rekaman dari gudang belakang rumah, lalu menerjemahkannya ke bahasa yang lebih berwujud. Bahasa hukum, bahasa hak, bahasa perlindungan yang selama ini selalu kukira hanya milik orang-orang yang berani melihat isi map sampai halaman terakhir. Kantor notaris itu ternyata tidak sejauh yang kubayangkan. Sebuah ruko 2 lantai di pinggir jalan raya, dengan plang sederhana bertuliskan nama lengkap pemiliknya, dan kata-kata jasa notaris dan PPAT di bawahnya. Siang itu, matahari terasa terik,
Tapi telapak tanganku justru dingin saat mendorong pintu kaca dan melangkah masuk. Bau kertas, tinta, dan pendingin ruangan menyambutku. Di ruang tunggu, beberapa orang duduk memegang map-map tebal. Wajah mereka serius, entah mengurus jual beli tanah atau urusan warisan keluarga. Seorang staf perempuan menyapaku, menanyakan keperluanku, lalu memintaku menunggu sebentar. Tidak lama, aku dipersilakan masuk ke ruang kerja di belakang. Di sana, seorang pria paruh baya berkacamata duduk di balik meja, menyambutku dengan anggukan tenang. "Silakan duduk, Bu. Rani ya?" katanya setelah ku bilang namaku. "Saya sudah baca pesan singkat Ibu. Coba diceritakan dari awal, pelan-pelan saja. Tidak perlu terburu-buru." Aku menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, semua yang selama ini hanya berputar di dalam kepalaku mulai keluar dalam bentuk kata-kata. Aku ceritakan tentang ibu mertua yang setiap malam masuk gudang, tentang dokumen-dokumen yang menghilang dari map, tentang kunci kecil di lehernya, tentang suara langkah di lorong saat semua orang tidur. Lalu kuceritakan bagaimana akhirnya aku memasang kamera kecil di gudang, melihat rekaman ibu mertua dan Rudy mengangkat papan lantai, mengeluarkan sertifikat, membicarakan rencana mengalihkan rumah, dan membuatku terlihat tidak stabil di mata orang-orang. Selama aku bercerita, notaris itu tidak menyelaku. Ia hanya sesekali mengangguk, menulis beberapa catatan di kertas, dan menatapku dengan pandangan yang tidak menghakimi. Saat aku menunjukkan rekaman di ponsel, ia meminta izin untuk melihat lebih dekat, menggunakan earphone agar suara samar di rekaman bisa didengar lebih jelas. Beberapa menit, ruangan itu hanya diisi oleh suara lirih dari rekaman CCTV dan detak jam dinding. Aku duduk dengan tangan saling menggenggam erat di pangkuan, menunggu putusan dari seseorang yang tidak mengenalku, tapi hari ini memegang kunci lain. Kunci pemahaman bagaimana hukum melihat semua ini. Setelah selesai menonton, ia melepas earphone pelan-pelan. "Baik, Bu Rani," katanya akhirnya. "Yang Ibu tunjukkan ini bukan hal kecil. Ini bukan sekadar ibu mertua suka rapikan gudang. Di sini terlihat adanya upaya menyembunyikan sertifikat asli, mengalihkan nama, dan menyusun rencana menguasai rumah tanpa persetujuan ibu sebagai salah satu pemilik. Ditambah ucapan-ucapan mereka tentang membuat ibu tampak tidak waras di depan orang lain. Ini sudah mengarah ke niat jahat." Kata-kata niat jahat membuat dadaku terasa sesak. "Tapi, Pak," suaraku bergetar, "di mata keluarga, saya ini hanya menantu. Rumah ini sering disebut sebagai rumah keluarga suami. Saya takut kalau saya bicara, saya malah dianggap durhaka, dijauhi." Notaris itu menatapku lama, lalu berkata pelan, "Di mata keluarga, Ibu boleh dilabeli apa saja. Tapi di mata hukum, kalau sertifikat rumah itu atas nama suami istri, itu harta bersama. Tidak bisa dicabut begitu saja, hanya karena ada satu pihak yang merasa punya jasa lebih. Ibu punya hak untuk tahu di mana sertifikat disimpan, punya hak untuk menolak perubahan yang merugikan, dan punya hak untuk dilibatkan dalam setiap rencana besar yang menyangkut tempat tinggal ibu dan anak. Jadi, saya tidak berlebihan?" tanyaku. Hampir seperti seorang anak kecil yang meminta validasi. "Tidak," jawabnya tegas. "Yang berlebihan adalah orang-orang yang menyembunyikan kertas penting di bawah lantai gudang dan menyusun cerita untuk menjatuhkan ibu di mata orang lain." Ia kemudian menjelaskan beberapa hal dengan bahasa yang berusaha ia sederhanakan untukku. Sertifikat yang disembunyikan itu, kalau benar namaku tercantum sebagai pemilik bersama, tidak bisa dialihkan ke nama Rudy tanpa tanda tangan dan persetujuanku. Pemalsuan tanda tangan, pembuatan surat kuasa sepihak, atau pengalihan aset tanpa konsen adalah pelanggaran. Rekaman CCTV yang kumiliki, meski dibuat tanpa sepengetahuan mereka, bisa menjadi petunjuk kuat yang mengarahkan penyelidikan dan mendukung kesaksian. "Tapi saya tidak ingin langsung membawa semua ini ke polisi, Pak," kataku pelan.
Saya takut rumah tangga saya langsung pecah berantakan. Saya tidak bilang saya ingin mempertahankan pernikahan ini dengan cara apapun, tapi saya juga tidak ingin menghancurkannya dalam satu malam. Ia mengangguk pelan, seolah sudah sering mendengar kalimat serupa dari banyak perempuan sebelumku. Itu pilihan yang sangat manusiawi, jawabnya. Kita tidak harus langsung melompat ke langkah paling keras. Ada langkah-langkah yang bisa kita ambil dulu untuk menghentikan kerugian dan mengamankan posisi ibu. Langkah seperti apa, Pak? Pertama, kita buat berita acara bahwa ibu merasa keberatan dengan segala bentuk pengalihan atau pengelolaan rumah tanpa persetujuan tertulis ibu, katanya. Berita acara ini bisa kita tembuskan ke kantor pertanahan dan ke notaris-notaris tertentu yang kemungkinan akan dipakai oleh pihak keluarga suami. Jadi, kalau mereka datang membawa sertifikat dan meminta pengalihan nama tanpa kehadiran ibu, ada catatan bahwa salah satu pemilik sudah menyatakan keberatan lebih dulu. Aku mengangguk, mencoba mencerna. Lalu, kedua, kita perlu menegaskan posisi ibu di depan keluarga, bukan lewat emosi, tapi lewat forum yang jelas. Saya sarankan kita mengatur pertemuan di rumah ibu atau di sini, dengan mengundang suami, ibu mertua, dan Rudi. Alasan yang dipakai bisa sederhana. Klarifikasi dokumen rumah, supaya semua jelas. Di pertemuan itu, kalau situasi memungkinkan, kita bisa memperlihatkan cuplikan rekaman. Tidak perlu langsung semua, cukup bagian yang menunjukkan sertifikat disembunyikan, dan pembicaraan tentang mengalihkan rumah tanpa persetujuan. Bayangan pertemuan itu membuat perutku terasa mulas. Jadi saya harus duduk di ruangan yang sama dengan mereka dan menonton lagi video itu? Ya, jawabnya jujur. Dan itu tidak akan nyaman sama sekali. Tapi di situ letak kekuatannya. Saat selama ini ibu diposisikan sebagai menantu yang harus menerima cerita versi mereka. Kali ini mereka yang harus duduk dan menyaksikan kebenaran yang tidak bisa disangkal. Kalau mereka marah, mereka hampir pasti akan marah, ujarnya. Tapi disitulah pentingnya ada pihak netral seperti saya, atau pejabat kelurahan yang mendampingi. Kemarahan tidak bisa membatalkan bukti. Mereka boleh berteriak, tapi sertifikat tetap sertifikat, rekaman tetap rekaman. Kita jaga agar percakapan tetap dalam koridor fakta, bukan caci maki. Aku termenung. Dalam kepalaku, wajah ibu mertua berkelebat. Ia yang dulu menyambutku pertama kali menjadi bagian keluarga dengan senyum dan pelukan. Ia yang memasakkanku sayur favorit Fikri. Ia yang mengajariku resep sambal turun-temurun. Menyadari bahwa orang yang sama sekarang berencana menyembunyikan sertifikat dan melabeliku penumpang, rasanya seperti ditampar kenyataan 2 kali. Pak, kataku akhirnya, kalau setelah pertemuan itu suami saya tetap membela ibunya dan kakaknya, dan tetap ingin mengalihkan rumah, apa yang bisa saya lakukan? Ia menatapku dengan tatapan yang kali ini agak melunak. Kalau sampai di titik itu, kita bicara soal 2 hal, Bu. Pertama, perlindungan hak atas rumah, yang bisa kita jaga lewat hukum. Kedua, keputusan ibu tentang pernikahan ini yang tidak bisa saya ambilkan. Tapi saya janji satu hal, jangan sampai kedua hal itu tercampur. Banyak perempuan yang akhirnya pergi dari pernikahan tanpa membawa apa-apa karena merasa tidak pantas memperjuangkan haknya atas rumah, hanya karena ia hanya menantu. Padahal secara hukum posisinya tidak serendah yang ia bayangkan. Kalimat itu menggema di kepalaku, bahkan ketika aku sudah meninggalkan kantor notaris dan berdiri di pinggir jalan menunggu angkutan kota. Di kaca jendela angkot, aku melihat bayanganku sendiri. Seorang perempuan dengan kerudung sederhana, wajah lelah, tapi di matanya ada sesuatu yang dulu tidak pernah kulihat sejelas ini. Campuran takut dan keberanian yang sedang belajar berdiri berdampingan. Sesampainya di rumah, suasana tampak biasa saja. Ibu mertua duduk di ruang tengah menonton sinetron. Fikri belum pulang. Ia menoleh sekilas saat aku lewat.
Dari mana? Tanyanya singkat. Dari fotokopi dan sedikit urusan, jawabku. Sebisa mungkin netral. Ada rapat orang tua di sekolah nanti. Saya harus tanda tangan beberapa berkas. Ia hanya mengangguk dan kembali menatap televisi. Aku melangkah ke dapur, meletakkan tas di kursi, lalu menatap pintu gudang yang tertutup. Di balik kayu itu, sertifikat rumah masih berada di dalam rongga lantai yang sama, diselimuti debu dan niat yang tidak pernah diucapkan di meja makan. Tapi kali ini, aku tidak hanya punya firasat. Aku punya rekaman. Aku punya notaris yang siap duduk di hadapan mereka. Dan aku punya satu hal yang selama ini tidak kuizinkan tumbuh karena takut disebut durhaka. Keyakinan bahwa aku berhak mempertanyakan apa yang terjadi di rumah yang juga kucicil dengan keringat dan air mata. Malam itu, sebelum tidur, aku menerima pesan dari notaris. Jadwal pertemuan sudah ditetapkan 2 hari lagi, di rumah kami, dengan alasan klarifikasi dokumen rumah dan pembagian hak. Fikri dan ibu mertua akan dihubungi esok hari. Aku membaca pesan itu berulang kali, lalu mematikan layar. Di sampingku, Fikri sudah terlelap, napasnya teratur. Aku menatap langit-langit kamar, merasakan campuran cemas dan lega yang aneh. 2 hari lagi, pintu gudang itu tidak hanya akan dibuka oleh kunci kecil di leher ibu mertuaku, tapi juga oleh sesuatu yang lebih besar. Kebenaran yang dipaksa keluar dari lorong sempit, masuk ke ruang tamu, duduk di tengah-tengah kami, dan tidak lagi bisa disapu masuk ke bawah lantai. Hari pertemuan itu akhirnya datang juga. Sejak bangun subuh, perutku sudah seperti diaduk pelan. Tangan rasanya dingin, meski aku berkali-kali menuang air panas ke gelas dan memegangnya erat. Rumah pagi itu tampak biasa saja dari luar. Jemuran bergoyang pelan diterpa angin, suara tukang sayur lewat, azan duha dari mushola ujung gang. Tapi di dalam, kursi-kursi di ruang tamu sudah kuatur rapi, meja sudah kualasi taplak, dan di sudut, sebuah laptop menunggu dengan file rekaman dari gudang yang tersimpan di dalamnya. Ibu mertua duduk di kursi panjang, mengenakan jilbab terbaiknya, bukan jilbab lusuh yang biasa dipakai di rumah. Daster pun diganti dengan gamis bermotif lembut. Di sampingnya ada Rudi, kakak ipar, dengan kemeja rapi dan jam tangan yang entah mengapa tampak terlalu mencolok. Mereka terlihat tenang, bahkan agak terlalu tenang, seperti orang yang datang ke acara yang sudah mereka siapkan naskahnya. Fikri mondar-mandir sebentar, lalu duduk di kursi dekatku. Tatapannya gelisah, tapi ia berusaha tersenyum saat menatap ibunya. Notarisnya lama sekali, ya, Bu, katanya. Katanya cuma mau jelaskan posisi sertifikat. Kok sampai harus repot datang? Ibu mertua mengelus lengan Fikri. Namanya juga petugas, uang jalan harus dicari, gumamnya. Yang penting, hari ini kita buat jelas bahwa rumah ini warisan bapakmu. Biar tidak ada lagi yang merasa paling punya hak. Kalimat itu diucapkan tanpa ia menoleh ke arahku. Tapi ujungnya terasa tepat menghantam dada. Aku menarik napas pelan, menatap ke arah pintu. Tidak lama kemudian terdengar ketukan halus. Pak Notaris datang dengan busana rapi, membawa map tebal. Di belakangnya ada seorang staf yang membawa tas kecil berisi berkas. Dan kucurigai kabel-kabel untuk menghubungkan laptop jika perlu. Setelah saling berkenalan singkat, kami semua duduk. Ruang tamu yang biasanya hanya diisi suara televisi kini terasa seperti ruang sidang kecil, dengan dinding rumah sebagai saksi bisu. Terima kasih sudah mengundang saya, kata Pak Notaris membuka percakapan. Saya mendapat informasi bahwa keluarga ingin meluruskan posisi dokumen rumah ini, termasuk sertifikat dan rencana pengelolaannya ke depan. Betul begitu? Ibu mertua langsung mengambil alih. Betul, Pak, katanya dengan suara yang dibuat seramah mungkin. Rumah ini kan dulunya dibangun almarhum suami saya. Uang dari beliau, tanah dari keluarga beliau. Setelah beliau meninggal, anak-anak meneruskan. Menantu ini baru datang belakangan, setelah semuanya berdiri. Kami ingin membuat beberapa penyesuaian,
supaya jelas nanti rumah ini jatuh kemana. Tidak mau ada drama saling klaim di kemudian hari. Ia melirikku sekilas saat mengucapkan kata drama, lalu kembali menatap notaris. Rudi mengangguk, menempelkan punggungnya ke sandaran kursi, seperti orang paling yakin di ruangan itu. Pak Notaris mengangguk pelan. Baik, untuk memudahkan, boleh saya lihat dulu sertifikat rumah yang ibu maksud. Ibu mertua dan Rudi saling berpandangan. Sejenak, ada kilatan gugup yang lewat di mata mereka, tapi segera tertutup topeng kebiasaan. Sertifikatnya aman, Pak, kata Rudi. Ibu yang simpan. Kalau Bapak perlu, nanti kami bawa. Hari ini kami lebih ingin bicara dulu soal rencana ke depan. Intinya, rumah ini ingin kami fokuskan ke anak kandung, bukan ke orang luar. Kata orang luar itu ditekankan dengan halus, tapi jelas. Aku menunduk sejenak, menahan detak jantungku yang mulai kencang. Sebelum bicara lebih jauh soal rencana, sela Pak Notaris, izinkan saya menyampaikan bahwa secara hukum, selama sertifikat rumah ini atas nama suami istri, maka istri bukan orang luar. Meski secara cerita, keluarga mungkin ada sejarahnya, di atas kertas keduanya adalah pemilik sah. Betul begitu, Bu Rani? Aku mengangkat wajah, bertemu tatapannya, lalu mengangguk. Nama saya tercetak di sertifikat, Pak. Ah ya, potong ibu mertua cepat. Tapi itu kan dulu hanya formalitas. Tanah dan bangunan awal semua dari keluarga kami. Fikri pun baru meneruskan cicilan yang sudah disiapkan almarhum ayahnya. Menantu ini hanya ikut mengisi rumah. Kami ingin menegaskan itu. Suasana mengental. Pak Notaris menatap satu persatu wajah di ruangan itu, seolah sedang menimbang waktu yang tepat. Lalu ia membuka mapnya, mengeluarkan beberapa kertas, dan meletakkannya di meja. Sebelum kita lanjut, katanya tenang, saya ingin menunjukkan satu hal yang mungkin bisa membantu kita bicara dengan lebih jujur. Saya dihubungi Bu Rani beberapa hari lalu. Beliau menyampaikan kekhawatiran tentang keberadaan sertifikat dan dokumen rumah yang disembunyikan, serta rencana pengalihan nama tanpa persetujuannya. Beliau membawa bukti. Dengan izin semua yang ada di sini, saya ingin memutar cuplikan rekaman dari gudang belakang rumah ini. Wajah ibu mertua seketika menegang. Rudi condong ke depan. Fikri menoleh cepat ke arahku. Matanya membesar, jelas tidak menyangka. Rekaman apa? Suara ibu mertua terdengar meninggi, sedikit. Rekaman dari kamera yang dipasang di gudang, jawab Pak Notaris. Kalau ibu merasa tidak ada yang perlu disembunyikan, seharusnya tidak ada masalah kita menontonnya bersama, bukan? Tanpa menunggu jawaban, stafnya sudah bergerak cepat menghubungkan laptop ke televisi di ruang tamu. Layar yang biasanya menampilkan sinetron kini gelap beberapa detik, lalu menampilkan sudut gudang rumah kami. Gambar bergranit, tapi cukup jelas. Adegan pertama, ibu mertua masuk ke gudang dengan kantong plastik gelap, menutup pintu, menggeser kardus, membuka lemari, menyusun map. Ada desahan kecil dari ibu mertua yang duduk di sampingku, tapi ia masih diam. Adegan berganti. Malam berikutnya, pintu gudang terbuka, ibu mertua masuk lagi. Kali ini diikuti oleh sosok Rudi. Mereka menggeser kardus, membungkuk di sudut ruangan, lalu adegan yang sudah berkali-kali kulihat menari lagi di hadapanku. Papan lantai terangkat, rongga bawahnya terbuka, sertifikat ditarik keluar, bundel uang disusun. Pak Notaris memajukan rekaman ke bagian yang paling penting. Di ruangan itu, suaranya diperkeras. Kamu jangan lama-lama, terdengar suara ibu mertua dari televisi. Sebelum si Rani itu mulai banyak tanya, semua harus sudah beres. Rumah ini warisan bapakmu, bukan untuk perempuan yang cuma ikut numpang. Rudi yang di layar menjawab, tenang Bu. Begitu surat pengalihan ini selesai, nama di sertifikat tinggal atas nama saya. Fikri juga tidak akan bisa macam-macam. Dia terlalu lembek kalau urusan istri. Makanya kita harus jalan diam-diam. Ruangan tamu rumah kami hening.
hanya suara dari televisi yang terdengar, memutar ucapan yang baru saja keluar beberapa malam lalu di ruang yang sama, tapi kini tidak lagi terlindungi kegelapan gudang. "Kalau dia ribut nanti," suara Rudi di rekaman kembali terdengar. "Dia kan suka sensitif, sedikit-sedikit nangis. Kita bikin saja dia terlihat tidak stabil di depan orang-orang," jawab ibu mertua di layar. "Kamu bilang ke Fikri, ceritakan ke tetangga, kalau dia suka teriak-teriak, suka tuduh orang tanpa bukti. Kalau perlu, bilang saja dia gampang histeris. Lama-lama orang capek dengar keluhannya. Kalau sampai perkara ini masuk ke pengadilan, orang-orang sudah punya gambaran dia. Itu istri yang susah diajak bicara." Di sampingku, Fikri menegang. Ia memandang layar, lalu memandang ibunya, lalu memandangku. Wajahnya pucat, seperti orang yang baru saja ditampar 2 kali. Itu editan," suara ibu mertua terdengar parau, namun masih mencoba tegas. "Sekarang zaman teknologi, Pak. Apa susahnya bikin suara mirip, gambar mirip? Rani ini dari dulu memang suka berimajinasi macam-macam." Pak Notaris menggeleng pelan. "Bu, ini bukan editan," katanya. "Metadata rekaman ini jelas, waktunya jelas, gambarnya jelas menunjukkan sudut gudang di rumah ini. Kalau ibu mau membantah, kami bisa bawa ahli digital. Tapi sebelum sejauh itu, saya ingin kita semua jujur dulu di ruangan ini. Sertifikat rumah disembunyikan di bawah lantai gudang. Uang dan dokumen dibicarakan tanpa melibatkan Bu Rani. Rencana pengalihan nama disebut. Begitu pula rencana menjatuhkan reputasi menantu. Itu fakta yang sedang kita lihat bersama." Rudi mulai bersuara, nada suaranya naik. "Pak, Bapak tidak tahu apa-apa soal keluarga kami. Bapak hanya dengar dari satu sisi. Ini rumah orang tua kami. Wajar kalau kami mengatur. Ibu ini hanya ikut tinggal. Dia terlalu banyak mengatur." Setiap kali kata ibu ini hanya ikut tinggal diucapkan, rasanya seperti ada jarum kecil yang ditusukkan perlahan ke dadaku. Namun kali ini, sebelum rasa sakit itu berubah menjadi air mata, aku mengingat semua yang dikatakan notaris di kantornya tempo hari. "Aku ikut bicara sekarang," kataku. Suara bergetar, namun keluar juga. "Selama ini aku diam karena kupikir aku hanya menantu, karena aku tidak ingin dibilang melawan orang tua. Tapi hari ini, aku tidak lagi bicara hanya sebagai menantu. Aku bicara sebagai pemilik rumah ini juga. Namaku ada di sertifikat. Aku ikut mencicil. Aku yang setiap hari jaga rumah ini. Dan yang kalian lakukan di gudang, di bawah lantai, bukan hal kecil. Itu bukan sekadar beres-beres barang almarhum." Fikri menatapku, matanya berkaca-kaca. "Bu, benar yang mereka lakukan seperti di video itu?" Suaranya pelan, hampir seperti anak kecil. Ibu mertua mengalihkan pandangannya. Bibirnya bergetar, tapi yang keluar justru kalimat yang membuatku benar. Benar sadar bahwa garis sudah ditarik terlalu jauh. "Ibu cuma tidak mau rumah ini jatuh ke tangan orang yang bukan darah sendiri," katanya. "Dari dulu juga Rani cuma menumpang. Kalau suatu hari kalian pisah, apa ibu rela rumah ini dibawa pergi? Makanya ibu amankan. Dengan cara sembunyikan sertifikat, Bu." Fikri kembali bertanya. Kali ini suaranya sedikit meninggi. "Dengan cara rencanakan bikin istri saya terlihat gila di depan orang-orang. Dengan cara bilang ke orang bahwa dia cuma menumpang, padahal dia ikut bayar, ikut bangun, ikut jaga rumah." Rudi berdiri, kursi bergeser keras. "Sudah, Fik. Jangan karena satu video kamu langsung memihak orang lain melawan ibumu sendiri." "Orang lain?" Fikri menatapku sebentar, lalu menatap kakaknya. "Itu istri saya, Ruth. Ibu dari anak saya. Dan yang kalian lakukan di belakang kami, itu kejam." Pak Notaris kembali mengambil alih. "Baik," katanya tegas. "Supaya tidak melebar, saya simpulkan beberapa hal. 1. Sertifikat rumah tidak boleh lagi disembunyikan di gudang. Setelah pertemuan ini, saya minta sertifikat dibawa ke kantor saya untuk dicatat ulang dan disimpan di tempat aman dengan 2 pemilik, yaitu Fikri dan Rani.
2. Segala bentuk rencana pengalihan nama ke pihak ketiga tanpa tanda tangan Bu Rani, termasuk ke saudara kandung, dibatalkan. 3. Saya akan membuat berita acara hari ini, ditandatangani oleh semua yang hadir, bahwa Bu Rani menyatakan keberatan atas segala rencana pengalihan tanpa persetujuannya. 4. Jika setelah ini masih ada upaya diam-diam, rekaman ini bisa dibawa ke ranah hukum pidana. Saya yakin tidak ada yang ingin sampai sejauh itu. Ruangan kembali hening. Ibu mertua menunduk, kedua tangannya menggenggam ujung jilbabnya erat-erat. Rudi menghela napas kasar, jelas tidak puas, tapi tidak bisa berkata apa-apa lagi. Fikri hanya duduk dengan wajah penuh kekecewaan dan kelelahan yang bercampur jadi satu. Setelah pertemuan itu, hidup tidak serta-merta berubah menjadi tenang. Ibu mertua menjadi dingin. Ucapannya pada banyak hari terasa seperti pisau tipis yang diselipkan di antara sendok dan garpu. Rudi jarang datang lagi, dan ketika datang, suasana rumah seperti menebal dengan udara yang tidak bisa keluar. Fikri berusaha berada di tengah, tapi garis yang sudah ditarik hari itu terlalu jelas untuk dihapus dengan kalimat, "Sudah, lupakan saja." Namun ada satu hal yang benar-benar berubah. Posisi sertifikat rumah. Kertas yang dulu disembunyikan di bawah lantai gudang, yang selama ini hanya muncul di tengah malam ditemani bisik-bisik, kini tersimpan di tempat yang terang, dengan namaku tercetak jelas di samping nama Fikri. Tidak ada lagi papan lantai yang bisa diangkat untuk menyembunyikan niat orang. Gudang pun perlahan kubersihkan. Kubuka lebar-lebar jendelanya. Kuberi rak baru. Kubuat terang. Di malam-malam berikutnya, jika aku terbangun, lorong rumah terasa berbeda. Tidak ada lagi suara langkah pelan menuju gudang di tengah malam. Tidak ada lagi suara kunci yang beradu dengan besi dalam gelap. Kalaupun rumah masih menyimpan suara, itu suara halus kipas angin dan nafas anakku yang tertidur lelap di kamar sebelah. Kalau kamu yang mendengar ceritaku ini, merasa ada pintu gudang di rumahmu, yang selalu dijadikan alasan orang lain untuk keluar masuk diam-diam, kalau ada dokumen atas namamu yang pelan-pelan menghilang dengan alasan, sudah ibu yang simpan saja. Jangan buru-buru menganggap dirimu tidak pantas bertanya. Kadang yang mereka sebut, kamu terlalu curiga, itu sebenarnya hanyalah nama lain dari naluri menyelamatkan diri. Rumah bukan sekadar bangunan. Rumah adalah tempat di mana kamu seharusnya tidak pernah takut membuka pintu manapun, bahkan pintu gudang. Dan kalau suatu hari kamu terpaksa memasang kamera, hanya untuk melihat apa yang terjadi di balik pintu, di dalam rumahmu sendiri, mungkin itu tanda bahwa yang sedang kamu lindungi bukan hanya tembok, tapi juga dirimu yang terlalu lama diajari untuk diam demi menjaga nama orang lain.